Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Fakultas Teknik dari kelas Elektro 3B. Perkenalkan, nama saya Bila Agustriani, NIM 102 201 1058. Saya Bintang Gumilar, NIM 1022011059. Dan saya Izin Zikrullah, NIM 10220111062. Jadi, pada video kali ini kami akan melakukan beberapa pengukuran dan mempresentasikan materi dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai multivibrator dengan dosen pengampu Tri Hendrawan Budianto, STMT, dan nama anggotanya Bila Agustriani, Bintang Gumilar, dan Samir Zikrullah. Langsung saja, bisa dilihat terdapat jenis-jenis multivibrator. Yang pertama itu terdapat jenis bistable, dan yang kedua adalah jenis monostable, yang ketiga itu jenis astable. Multivibrator monostabil, one shot atau satu kondisi stabil. Trigger berfungsi sebagai pengaktif sinyal output. Saat trigger dilepaskan, kondisi akan kembali ke awal. Selanjutnya terdapat multivibrator monostabil. Bisa dilihat itu merupakan rangkaian multivibrator monostabil. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muzamir Zikrullah. Baik, terima kasih Saudara Bintang. Kemudian akan saya lanjutkan multivibrator astabil. Multivibrator astabil biasa disebut sebagai oscillator atau free running karena telah terus berubah kondisi dari 0 ke 1 ataupun sebaliknya. Ciri dari multivibrator astabil sendiri adalah yang pertama, tidak memiliki kondisi stabil atau sering berubah-ubah. Kemudian, penghasil sinyal pulsa secara kontinu. Berikut adalah contoh dari rangkaian multivibrator astabil. Kemudian, ada multivibrator bistabil. Multivibrator bistabil itu sendiri biasa disebut sebagai flip-flop. Multivibrator bistabil sendiri memiliki dua kondisi stabil. Kondisi stabil akan bertahan selama tidak ada trigger yang diberikan. Berikut adalah contoh multivibrator bistabil. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Bila Agustriani. Kepada Saudari Bila Agustriani dipersilakan. Baiklah, terima kasih Guzamir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus. Di sini ada rumus dari perioda atau T besar sama dengan T high dibagi dengan T high ditambah T low. Nah, untuk duty cycle-nya itu rumusnya adalah T high dibagi dengan T besar. Nah, untuk mencari T high-nya itu 0,693 dikali buka kurung RA ditambah RB dikali dengan C. Untuk T low-nya sendiri itu sama dengan 0,693 dikali dengan RB dikali dengan C. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk soal latihan berikutnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal latihan. Kita baca dulu pertanyaannya. Multivibrator jenis apakah? Gambar di samping. Jelaskan cara kerjanya. Nah, gambar di atas dan bawah ini sangat berbeda tentunya. Di sini gambar atas dia menggunakan NAND gate, sedangkan yang di bawah ini menggunakan NOT gate. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu gambar yang di atas. Nah, gambar yang di atas ini merupakan monostabil multivibrator circuit.
dengan menggunakan NAND gate. Terdiri dari 2 resistor dan 1 kapasitor. Ini 1, ini 2 kapasitornya, maksud saya resistornya, dan ini 1 kapasitornya. Nah, prinsip kerjanya itu adalah pada saat rangkaian seperti itu, switch dalam tombol push button dalam kondisi normally open. Maka output pertama dari U2 atau NAND gate yang ini di titik test point Q adalah low. Nah, dalam kondisi low ini menjadi input bagi U2. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah output logika high-nya dalam kondisi kapasitor dalam kondisi kosong. Nah, selama kondisi di atas, kapasitor ini mengisi muatan dalam periode yang bersamaan juga dengan V1. Nilainya high, maka output dari Q itu adalah low. Nah, setelah periode tertentu, kapasitor menjadi penuh, yaitu dalam kondisi T2. Nah, ini di sini dia dalam kondisi penuh. Nah, kapasitor akan berfungsi locking system sehingga tegangan ini harusnya tidak bisa mengalir ke resistor karena kapasitor akan blocking. Maka ketika kapasitor tersebut penuh di P1, logikanya low, maka output dari Q akan menjadi high. Sedangkan pada saat dia T1 sama dengan T2, maka akan menjadi low. Nah, pada saat 0 atau sama dengan T1 itu akan menjadi high. Terjadi penekanan di T1-nya ini, maka low di T2 dan T1. Nah, selama tidak ada tekanan, akan menjadi high. Nah, seperti itu. Mungkin itu prinsip kerja dari gambar yang di atas ini. Yang di bawah ini merupakan monostabil multivibrator circuit menggunakan NOT gate. Nah, bedanya tadi, yang ini menggunakan NAND gate, sedangkan yang ini menggunakan NOT gate. Nah, tetapi memang mempunyai perbedaan. Di sini memakai NOT gate dan di sini menggunakan NAND gate, tetapi fungsinya itu sama dan prinsip kerjanya juga sama. Yang membedakannya di sini untuk gambar yang kedua ini, nah di sini menggunakan dioda. Nah, ini tidak menggunakan dioda. Nah, tujuannya ini untuk blocking agar arus dari kapasitor itu tidak menuju U1 yang merupakan input dari RT. Dan U2 yang mengalirkan, maksud saya U2 yang menjadikan input. Nah, mungkin itu saja dari gambar ini sudah terjawab. Ini merupakan multi vibrator monostabil sirkuit menggunakan NAND gate dan ini adalah monostabil multivibrator jenis NOT gate. Nah, selanjutnya kita akan melihat soal latihannya. Tentukan T high, T low, dan duty cycle dan frekuensinya untuk multivibrator IC 555 berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini, yang diketahui itu adalah RA-nya. Ini adalah RA-nya 4,7K, RB-nya adalah 10K, dan untuk kapasitornya yaitu 680 picofarad. Nah, di sini juga ada VCC-nya sebesar 6 volt. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini sudah ada cara pengerjaannya. Kita akan menggunakan rumus yang dari saya jelaskan pertama tadi untuk T high, T low, duty cycle, dan frekuensinya. Nah, sebelum kita mencarinya, kita akan mencari dulu periodenya atau T besar. Di sini rumusnya adalah T high dibagi dengan T high ditambah dengan T low. Nah, T high-nya ini adalah 6,93 dibagi dengan 6,93 ditambah dengan 4,71. Maka hasilnya adalah 5,71 μs. Nah, setelah kita mengetahui periode, maka kita
mencari T-high, T-low, dan duty cycle dan frekuensinya. Nah, untuk T-high sendiri, rumusnya tadi adalah 0,693 dikali dengan RA ditambah dengan RB dikali dengan C. Langsung saja kita masukkan, jadi 0,693 dikali RA-nya berapa? RA-nya adalah 4,7 ditambah dengan 10 RB-nya dikali dengan kapasitornya sebesar 680 picofarad, maka menghasilkan 6,93 μs. Yang kedua, untuk T-low-nya, rumusnya adalah 0,693 dikali dengan RB dikali dengan C. Langsung masukkan saja RB-nya tadi 10 dikali dengan untuk kapasitornya sebesar 680 picofarad, maka hasilnya sebesar 4,71. Nah, yang ketiga, untuk duty cycle-nya itu rumusnya adalah T-high dibagi dengan T besar atau periode. Nah, di sini T-high-nya adalah 6,93 dibagi dengan 5,71. T-nya ini yang ini. Nah, hasilnya adalah 1,21, maksud saya 1,213. Nah, untuk frekuensinya, mencarinya adalah 1 dibagi dengan, ini adalah T-high ditambah dengan T-low. Nah, T-high-nya tadi kita sudah mengetahui, dan T-low juga kita sudah tahu. Maka langsung saja kita masukkan 1 dibagi dengan T-high, yang ini 6,93, ditambah dengan T-low-nya sebesar 4,71. Maka hasilnya adalah 85,9 kHz. Nah, mungkin itu saja cara pengerjaannya.